global begitu ya, secara global, secara generik begitulah. Bagaimana AMDAL itu disusun? Kalau kalian masih ingat bahwa dimulai dengan penyusunan kerangka acuan, kemudian penilaian kerangka acuan, kemudian kerangka acuan itu mendapatkan persetujuan, kemudian dilanjutkan dengan menyusun AMDAL dan RKL-RPL, yang kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan persetujuan lingkungan. Kalau dulu disebut sebagai izin lingkungan, sekarang disebut sebagai persetujuan lingkungan yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk proses perizinan selanjutnya. Nah, bagaimana bentuk daripada dokumen AMDAL secara umum minggu yang lalu sudah saya tunjukkan begitu ya, bagaimana sebuah kerangka acuan, isinya kurang lebih seperti apa, kemudian bagaimana dokumen AMDAL dan isinya kurang lebih seperti apa, serta bagaimana RKL-RPL kurang lebih isinya seperti apa, termasuk fungsi dari masing-masing produk tersebut, baik itu KA, AMDAL, dan RKL-RPL. Saya kira kemarin kita sudah bahas itu. Nah, minggu ini saya akan mencoba menyampaikan begitu ya, mencoba menyampaikan terkait dengan AMDAL versi yang lain begitu. Mungkin di awal kalian sudah pernah, saya sudah pernah menyampaikan begitu ya, bahwa AMDAL itu ada 2 versi begitu. Mungkin saya mulai dari Undang-Undang 32 2009 dulu begitu ya, Undang-Undang 32 2009 yang di situ mewajibkan penyusunan AMDAL bagi kegiatan yang berdampak penting serta UKL-UPL bagi kegiatan yang tidak berdampak penting. Saya kira dari situ sampai di situ kalian sudah sangat paham itu. Jadi AMDAL untuk kegiatan yang berdampak penting, kemudian UKL-UPL untuk kegiatan yang tidak berdampak penting. Kemudian sebuah undang-undang tentu saja membutuhkan anak cucu begitu ya, anak cucu berupa peraturan perundangan turunannya, baik itu berupa PP ataupun Permen atau Kepmen begitu ya, yang tentu saja peraturan perundangan turunan itu digunakan sebagai petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaan, juknis atau juklak gitu ya, supaya undang-undang itu bisa diimplementasikan dengan mudah. Baik, terkait dengan pelaksanaan penyusunan AMDAL dan UKL-UPL berdasarkan amanat Undang-Undang 32 2009 itu kemudian kan diturunkan melalui PP 27 2012 tentang izin lingkungan begitu ya. Pada saat itu tahun 2012 terbitlah PP. Jadi 3 tahun setelah undang-undang itu diterbitkan, terbitlah PP 27 2012 tentang izin lingkungan. Maka sejak saat itu AMDAL berjalan dalam satu versi begitu ya, dalam satu versi berdasarkan PP tersebut 27 2012 begitu ya, dalam satu versi. Dengan berjalannya AMDAL itu ada plus minus lah, ada kurang, ada lebih, ada pro kontra dan lain sebagainya. Yang kemudian salah satu isu yang muncul adalah AMDAL dianggap dalam tanda kutip ekstrimnya begitu ya, menghambat investasi begitu ya, menghambat investasi karena prosesnya yang terlalu panjang, prosesnya yang terlalu lama waktunya, terlalu rumit, kemudian biaya yang dianggap relatif mahal begitu ya untuk menyusun sebuah studi AMDAL begitu. Secara umum itu terkait dengan isu-isu yang muncul. Kemudian di era pemerintahnya Pak Jokowi begitu ya, di mana kita tahu bahwa beliau sangat pro dengan investasi begitu, dengan investasi, maka undang-undang
Pak Jokowi berusaha untuk mereformasi sistem perizinan begitu ya, sistem perizinan yang berlaku, mereformasi dalam konteks penyederhanaan begitu ya, dalam konteks penyederhanaan atau simplifikasi begitu, penyederhanaan dibuat lebih gampang, lebih simpel, lebih sederhana terkait seluruh perizinan, terutama yang terkait dengan investasi yang ada di Indonesia, termasuk proses AMDAL begitu ya, termasuk proses AMDAL. Nah, dari tujuan itu kemudian terbitlah PP Peraturan Pemerintah tentang nomor 24 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Mungkin kalian sudah sering OSS begitu ya, online single submission, mungkin terkenalnya itu. Termasuk AMDAL. AMDAL direformasi di situ dari sisi proses dan lain sebagainya, yang pada dasarnya semangatnya sama supaya lebih cepat begitu ya, lebih cepat. Maka terbitlah PP itu, PP 24 2018 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kurang lebih itu namanya. Sepertinya itu begitu ya. Yang juga sekali lagi bahwa PP itu menyederhanakan proses AMDAL, berusaha untuk menyederhanakan proses perizinan lingkungan, di dalamnya ada AMDAL. Sama bahwa PP itu juga punya turunan berupa Permen LHK. Permen LHK sebagai aturan teknis dan aturan pelaksanaan untuk penyusunan AMDAL versi tersebut. Sehingga seperti yang tadi sudah sampaikan, yang tadinya AMDAL itu hanya ada satu versi sejak PP 27 2012 itu terbit, maka pada saat PP 24 2018 itu terbit, AMDAL itu menjadi dua versi begitu ya. Ada AMDAL versi PP 27, karena PP 24 ini tidak mencabut PP 27. PP 27 tetap berlaku, 2012 tetap berlaku. Kemudian PP 24 2018 ini juga berlaku bersama, baru begitu ya, baru berlaku. Kalau ada pertanyaan bedanya apa begitu ya, terutama dari sisi fungsi dulu lah, fungsi atau objeknya. Objek daripada PP 24 2018 itu adalah sektor privat begitu ya, swasta katakanlah, gampangnya begitu. Kalau mengelompokkan sektor privat, swasta, atau masuk dalam skema OSS. Jadi yang ikut PP 24 2018, nanti akan saya share PP-nya, atau kalau mungkin sudah atau belum ya, kalau sudah saya share, nanti kalau belum, nanti bisa dilihat di situ ada listnya kegiatan-kegiatan apa yang masuk dalam skema OSS. Jadi semua swasta, perusahaan swasta atau pelaku usaha yang swasta itu semuanya masuk dalam skema OSS begitu ya. Jadi skemanya PP 24 2018. Sehingga dia mungkin secara gampang kita sebut sebagai AMDAL skema OSS, masuk dalam kategori AMDAL skema OSS. Sedangkan AMDAL skema konvensional, katakanlah demikian, berdasarkan PP 27 2012, itu untuk kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh pemerintah, begitu ya. Jadi ke-PU-an, bikin bendungan, bikin waduk, dan lain sebagainya, kegiatan yang milik pemerintah, itu adalah yang tidak menggunakan skema OSS atau menggunakan versi konvensional. Sehingga sampai sekarang pun AMDAL memiliki dua versi yang berbeda begitu ya, memiliki dua versi yang berbeda, yaitu skema OSS dan skema non-OSS. Yang non-OSS, sekali lagi, turunannya adalah dari PP 27 2012. Mbahnya sama, eyangnya sama, kakeknya sama, itu dari Undang-Undang 32 2009. Tetapi kemudian punya anak, satu PP 27 2012, yang anak keduanya PP 24 2018. Nah, sekarang perkembangan sekarang saya kira sudah saya sampaikan begitu ya, bahwa
Undang-Undang 32 2009 ini mungkin agak panjang begitu ceritanya ya. Mudah-mudahan tidak bingung. Undang-Undang 32 2009 itu kemudian direvisi begitu ya, substansinya melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemarin rame itu ya. Saya kira Anda sudah mengikuti itu. 11 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah undang-undang itu sama, setiap undang-undang pasti akan menerbitkan, karena merevisi undang-undang, logikanya begini, karena beberapa aturan dalam Undang-Undang 32 2009 itu direvisi melalui Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, dan kebetulan yang paling banyak direvisi sekali lagi adalah terkait dengan penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL, UKL, UPL, kasarnya demikian, AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Sehingga PP 27 itu sudah tidak relevan lagi begitu ya, tidak pas lagi dengan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, seperti yang sudah-sudah bahwa undang-undang ini akan melahirkan PP baru. Jadi PP baru yang kemarin terbit adalah PP 21 tahun 2000 PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu sebagai di dalamnya salah satunya sebagai acuan teknis dan acuan pelaksanaan terkait dengan AMDAL versinya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Sejak PP itu diundangkan, yang 22 2021 itu diundangkan, PP 27 ini dicabut begitu ya. Jadi dinyatakan tidak berlaku dan dicabut. Sehingga PP 27 ini tidak berlaku lagi, dicabut, digantikan dengan PP 21 2022. Sehingga sekarang AMDAL itu ada dua versi, yaitu versinya PP 24 2018 yang skema OSS tadi ya, skema OSS. Kemudian ada PP 21 2022 yang tradisional, yang konvensional. Jadi kita sebut konvensional dan OSS yang konvensional. Nah, yang kita pelajari minggu yang lalu itu kurang lebih adalah versi PP 27 2012 dan versi dari PP 21 2020 22 2021. Jadi kurang lebih adalah AMDAL versi konvensional begitu ya, walaupun ada beberapa perubahan, nanti akan saya jelaskan perubahan-perubahan itu apa begitu. Tapi saya kira mirip begitu ya. Hanya kemarin kita sudah bahas bahwa Pemrakarsa sekarang berubah menjadi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pelaku usaha begitu ya. Kemudian izin lingkungan diganti menjadi persetujuan lingkungan. Kemudian KPA, Komisi Penilai AMDAL, sekarang diganti tim uji kelayakan begitu ya, tim uji kelayakan. Dan seterusnya. Jadi kurang lebih itu, tetapi dari sisi proses dan substansi kurang lebih masih sama. Itu yang minggu lalu, jadi versinya AMDAL konvensional. Nah, minggu ini kita akan membahas AMDAL sekilas AMDAL versi OSS. Jadi skema AMDAL versi PP 24 tahun 2018. Nanti akan kita lihat begitu ya. Jadi ini adalah NSPK begitu ya, norma standar prosedur dan kriteria PP 24 2012 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jadi nanti PP-nya kurang lebih isinya ini ya. Saya punya materi PP, isinya ini nanti akan saya share. Silahkan nanti Anda bisa pelajari seperti apa PP yang digunakan Pak Jokowi untuk mereformasi perizinan yang berlaku di kita. Jadi OSS itu adalah ada yang disebut sebagai lembaga OSS, itu ada lembaga baru di kita yang memang khusus menangani hal-hal yang terkait dengan perizinan. Dan perizinannya sekali lagi secara elektronik. Jadi sudah nanti akan kita bahas begitu ya. Tetapi dalam lingkup
yang kita bahas nanti adalah perizinan elektronik dalam lingkup AMDAL, walaupun perizinan yang lain juga sama. Baik, jadi ini adalah substansi PP 24 2018, tentu saja terkait dengan dokumen lingkungan, AMDAL, dan UKL-UPL, begitu ya, walaupun yang diatur di dalam PP itu juga ada perizinan-perizinan yang lain. Tetapi akan kita bahas minggu ini adalah terkait dengan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL, tetapi mungkin lebih fokus ke AMDAL dan UKL-UPL. Jadi sekali lagi bahwa PP 24 ini merupakan anak yang lain dari Undang-Undang 32 2009. Tadi sudah saya jelaskan, anak pertamanya adalah 27 2012 yang sudah tidak berlaku. Ini adalah anak kedua. Anak kedua ini juga punya anak-anak lain, begitu ya. Salah satunya adalah Permen LHK P26 2018 tentang penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Cukup panjang, gitu ya. Jadi secara umum bahwa Permen LHK P26 ini adalah aturan yang lebih rinci terkait dengan sistematika, tata cara menyusun, proses penilaian, baik itu AMDAL, UKL, UPL, maupun SPPL. Dalam konteks OSS, begitu ya, terintegrasi secara elektronik, OSS lah. Sedangkan P27 yang sudah tidak berlaku itu dulu punya Permen LH nomor 16 2018. Jadi gampangnya begini. Misalnya ada satu pelaku usaha swasta begitu ya, yang ingin bikin pabrik sepatu misalnya, karena dia sektor swasta, dia private, maka dia akan menggunakan PP 24 dan menyusun AMDAL-nya menggunakan Permen LHK P26 2018. Sistematikanya diatur di sini. Tapi kalau ada pemerintah, kegiatan pemerintah misalnya bikin bendungan begitu ya, bikin bendungan, maka acuan yang digunakan adalah PP 22 tahun 2021 yang dulu PP 27 itu ya. Jadi acuan yang digunakan adalah PP 22 tahun 2021 beserta turunannya begitu ya, beserta Permen LHK atau turunannya begitu ya, untuk sistematika dan lain sebagainya menggunakan versi yang konvensional. Jadi kurang lebih itu ya bedanya ya. Kalau swasta milih menggunakan PP 24, sedangkan kalau yang pemerintah itu menggunakan PP 22 tahun 2021. Mungkin bingung penomorannya, tetapi itulah begitu yang terjadi di kita. Jadi ada dua aturan karena PP 24 ini tidak tercabut begitu ya. Kalau PP 27 kan secara eksplisit di dalam ketentuan penutup dari Undang-Undang Cipta Kerja, dari PP 21 2002 memang PP 27 dengan berlakunya atau diundangkannya PP 22 tahun 2021, maka PP 27 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya bahwa memang sudah digantikan. Sementara PP 24 ini masih jalan begitu ya, belum dicabut. Belum dicabut. Artinya karena tidak dicabut ya berarti masih jalan dan berarti masih ada dua versi AMDAL, baik yang OSS yang nanti akan kita bahas dengan yang non OSS yang kemarin secara umum, secara garis besar sudah kita bahas begitu ya. Baik, jadi Permen LHKP 26 ini mengatur sistematika AMDAL versi OSS. Ada 4 lampiran di dalamnya, yaitu sistematika atau pedoman penyusunan kerangka acuan, kemudian pedoman penyusunan AMDAL, pedoman penyusunan pengisian formulir UKL UPL serta format daripada SPPL. Jadi ada 4 lampiran. Jadi kalau nanti Anda diminta untuk menyusun AMDAL-nya bendungan, ya jangan menggunakan format ini, keliru. Karena bendungan tidak masuk di dalam skema OSS. Anda membuat jalan tol yang diprakarsai oleh pemerintah lah pokoknya pemerintah begitu ya, maka
lampirannya jangan pedomannya jangan menggunakan ini karena nanti keliru ya. Jadi kalau swasta baru nanti menggunakan atau private begitu ya, nanti akan menggunakan format ini. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan dua versi AMDAL ini dan mungkin sejarahnya juga. Silakan. Sebelum saya lanjutkan, kalau mungkin ada yang masih bingung begitu. Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Oh iya. Syukurlah kalau sudah jelas. Saya takutnya kalau mic saya masih mute begitu. Baik, jadi ini bedanya begitu ya. Sekali lagi bahwa PP 27 sudah tidak berlaku, tetapi paling tidak ini sekedar informasi pembeda. Sekali lagi bahwa semangatnya Pak Jokowi dulu menerbitkan peraturan pemerintah 24 tahun 2018 adalah penyederhanaan proses perizinan begitu ya, penyederhanaan proses perizinan, di mana izin itu menjadi lebih murah, lebih mudah, murah juga nantinya mestinya, kemudian lebih cepat dan lain sebagainya, termasuk reformasi perizinan lingkungan dan tentu saja reformasi di dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Sebagaimana kita ketahui bahwa AMDAL itu terdiri dari yang pertama kerangka acuan begitu ya, KA. Kalau dulu di versi PP 27 KA itu merupakan sebuah dokumen begitu ya, yang kemarin sudah saya tunjukkan, cukup tebal, isinya cukup rinci, cukup detail begitu ya, sama lah seperti proposal kalian begitu, tetapi dalam skala yang lebih besar lagi, yang berisi tentang ruang lingkup kajian AMDAL yang merupakan hasil pelingkupan. Nah, KA itu menjadi pembeda yang paling banyak dari dulu. Jadi di versi AMDAL-nya OSS, kerangka acuan itu namanya berubah menjadi formulir. Jadi berdasarkan Permen LHK, ini bukan KLHK ya, Permen LHK nomor P26, saya revisi sekalian. Permen LHK P26 tahun 2018 berubah menjadi formulir. Nah, berdasarkan formulir itu, definisinya di dalam permen itu disebutkan bahwa KA adalah isian. Ini saya beri warna merah dan saya bold begitu ya, karena ini pembedanya adalah sebenarnya dari kata isian ini begitu ya. Jadi kata isian dan kata formulir. Tentu saja Anda sudah bisa membayangkan kata dokumen dan formulir akan menjadi pembeda yang cukup signifikan. Dokumen lebih dalam tanda kutip kesannya lebih serius begitu ya, lebih detail, lebih rinci, sedangkan formulir itu hanya form yang harus diisi. Form yang harus diisi, makanya disebut sebagai isian. Form yang harus diisi dalam format yang lebih sederhana, dalam substansi yang lebih simple, dalam tata cara yang lebih gampang begitulah, sehingga memang hasilnya yang satu dokumen KA, yang satu formulir kerangka acuan ini menjadi pembeda yang paling banyak begitu di dalam proses penyusunan AMDAL, baik dari versi OSS maupun yang non OSS. Jadi isian begitu ya, isian dalam bentuknya formulir. Ini berbeda dan sekali lagi formatnya pakai P26, sedangkan kalau yang sekarang mengacu pada format berdasarkan PP 22 tahun 2021 kalau yang non OSS. Nah, ini ada satu kata kunci dalam penyusunan AMDAL versi OSS ini adalah kata komitmen begitu ya, komitmen. Sekali lagi bahwa yang masuk dalam skema OSS itu nanti Anda bisa lihat di PP 24 2018 yang tadi saya tunjukkan slide-nya ya, apa namanya, PPT-nya, nanti di situ ada list-nya begitu ya yang masuk dalam skema OSS.
itu kegiatan apa saja. Ini yang warnanya apa ya, orange ini ya. Ini adalah usaha dan kegiatan yang masuk dalam sistem OSS. Ya, secara garis besar sektor privat begitulah. Sektor privat. Nah, tujuan dari peraturan menteri ini adalah bagaimana privat ini bisa memenuhi komitmen di dalam izin lingkungan dan perubahan izin lingkungan, begitu ya, komitmen izin lingkungan dan perubahan izin lingkungan. Nah, ini sama, bahwa prosesnya kurang lebih sama, substansinya harus ada pelibatan masyarakat, penyusunan dan penilaian dokumen KA, ANDAL, RKL, RPL, begitu ya, maupun UKL, UPL, kalau skalanya UKL, UPL. Kemudian ada penyusunan serta penilaian dokumen lingkungan hidup yang akan disusun, baik itu AMDAL atau UKL, UPL. Jadi PP itu, Permen itu bisa mengakomodasi substansi ini. Baiklah, inilah kita masuk di dalam pembeda yang cukup mencolok begitu ya terkait dengan OSS dan non OSS. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana proses mendapatkan persetujuan lingkungan begitu ya, persetujuan lingkungan. Nah, persetujuan lingkungan yang kemarin kita pahami minggu yang lalu adalah diperoleh oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan begitu melalui penyusunan AMDAL kalau itu berdampak penting serta penyusunan atau penyusunan UKL UPL kalau kegiatan itu tidak berdampak penting begitu ya, berdampak penting. Jadi pelaku usaha atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan nyusun AMDAL terlebih dahulu atau UKL UPL baru kemudian dijadikan dasar untuk mendapatkan persetujuan lingkungan hidup. Setelah mendapatkan persetujuan lingkungan hidup baru dia diizinkan untuk meneruskan untuk perizinan berusaha, kalau sekarang disebut sebagai persetujuan pemerintah begitu ya. Jadi untuk izin-izin yang lain begitulah, izin-izin yang lain. Makanya ada yang menyebut bahwa izin lingkungan itu dulu namanya izin lingkungan itu merupakan ibu daripada izin-izin yang lain karena itu harus ada dulu baru digunakan untuk mengurus izin-izin yang lain. Bedanya apa dengan versi OSS? Kalau tadi nyusun AMDAL dulu baru dapat izin lingkungan. Di versi OSS itu izin lingkungan diterbitkan terlebih dahulu begitu ya. Siapa yang menerbitkan izin lingkungan adalah lembaga OSS. Jadi ini adalah lembaga bentukan pemerintah, sekali lagi yang disebut sebagai lembaga online single submission. Segala bentuk perizinan ini bisa diterbitkan oleh lembaga OSS ini secara elektronik gitu ya, secara elektronik. Jadi tinggal si pelaku usaha itu memasukkan, misalnya mau bikin izin A begitu ya, izin A. Nanti tinggal persyaratannya apa saja yang harus diupload. Nanti akan diupload syarat-syarat yang dibutuhkan melalui sistem ini, OSS ini. Maka nanti kalau syarat itu sudah terpenuhi, maka izin yang diinginkan akan terbit oleh lembaga OSS secara elektronik. Makanya tadi disebutkan PP-nya di belakang itu adalah secara elektronik. Jadi tidak ada yang tanda tangan. Pejabat siapapun, apakah menteri, apakah kepala dirjen ataukah apa, itu enggak ada yang tanda tangan. Jadi yang menerbitkan adalah lembaga OSS. Jadi satu lembar atau mungkin satu lembar lebih begitu ya, sedikit itu bisa terbit, nanti tinggal di print saja itu sudah menjadi izin. Ini sama bahwa lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan yang diajukan oleh pelaku usaha sebelum pelaku usaha itu menyusun AMDAL atau UKL, UPL. Jadi izin lingkungan itu dikasih dulu oleh lembaga OSS. Jadi sekali lagi pelaku usaha tinggal ngisi-ngisi syaratnya saja. Sudah punya NIB, sudah punya izin lokasi, dan lain sebagainya. Nanti tinggal diupload. Nanti izin lingkungan itu akan diterbitkan begitu ya, diterbitkan oleh lembaga OSS. Mungkin akan saya tunjukkan begitu sekilas bentuknya seperti apa.
izin lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Sebentar. Baik, jadi ini adalah contoh izin lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga OSS, gitu ya. Izin lingkungan yang belum memenuhi komitmen, begitu. Lembaga OSS, Anda bisa melihat bahwa tidak ada yang tanda tangan, diterbitkan 28 November, ada tanggal tahunnya, begitu ya. Diterbitkan izin lingkungannya oleh lembaga OSS. Jadi ini sudah terbit izin lingkungannya sebelum si pelaku usaha ini menyusun dokumen AMDAL, begitu ya. Jadi hanya satu lembar begitu izin lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanpa ada tanda tangan dari siapapun. Jadi digunakan sebelum menyusun AMDAL. Jadi AMDAL, jadi agak sangat berbeda ya. Kalau yang versi normal itu izin lingkungan atau persetujuan lingkungan itu diterbitkan setelah menyusun AMDAL dan kegiatan itu dinyatakan layak. Kalau yang ini ada diterbit versi OSS swasta itu izin lingkungan diterbitkan terlebih dahulu, tetapi masih komitmen begitu ya, artinya diterbitkan terlebih dahulu sebelum pemrakarsa atau pelaku usaha itu menyusun AMDAL atau UKL-UPL. Mungkin ada yang ingin berpendapat begitu atau tahu apa namanya reasonnya kenapa begitu kok izin lingkungan bisa diterbitkan terlebih dahulu begitu ya Pak, sementara belum nyusun AMDAL begitu. Ada yang mencoba berpendapat atau mungkin ada yang penasaran, tanya atau apa begitu? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Pak Ika, izin bertanya. Ini Pak, kan tadi Bapak bilang untuk sebelum yang peraturan yang baru itu, sebelum menyusun AMDAL itu sudah terbit. Izin lingkungan ya, izin lingkungan ya. Ini iya, untuk Pak. yang versi OSS loh ya. Iya, yang versi OSS. Nah, apakah semisal izin lingkungannya itu sudah terbit, berarti perusahaan tersebut langsung bisa membangun gitu, Pak? Belum. Jadi belum. Jadi sekali lagi kita lihat lagi sekilas begitu ya. Ini yang belum memenuhi komitmen. Jadi ada kata ini ya, yang belum memenuhi komitmen. Tapi izin lingkungan itu sudah terbit, tetapi bahwa si pelaku usaha ini belum boleh melakukan kegiatan apapun yang sifatnya fisik begitu ya. Yang sifatnya fisik. Kalau dia mau beli-beli tanah,
pembebasan lahan dulu begitu sih diperbolehkan. Tetapi kalau bangun konstruksi apalagi operasional begitu ya memang belum diperbolehkan. Gitu ya Mbak Farah. Jadi memang belum diizinkan. Jadi sebenarnya dari sisi fungsi kurang lebih sama. Jadi dari sisi fungsi secara substantif begitu ya bahwa izin lingkungan yang versi OSS ini maupun non OSS sama, bahwa pemrakarsa sebenarnya juga belum diizinkan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya fisik. Tetapi sebenarnya ada maksud lain begitu dari pemerintah kenapa memberikan izin lingkungan terlebih dahulu begitu. Ada yang mau coba menjawab kira-kira kenapa? Atau menebak begitulah, kenapa sih kok izin lingkungan dikasih? Memang banyak pro kontra dulu kan. Jadi satu dalam tanda kutip agak bertentangan dengan Undang-Undang 32 begitu, tetapi ya artinya sampai sekarang masih berjalan begitu. Kemudian yang kedua agak aneh begitu izin diberikan tetapi sama saja belum dapat digunakan si pelaku usaha untuk menyusun untuk berusaha begitu ya, untuk membangun apalagi beroperasi sebelum komitmen itu terpenuhi begitulah. Makanya tadi di sini disebutkan ada yang belum memenuhi komitmen, menerbitkan izin lingkungan yang belum memenuhi komitmen. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang mencoba menjawab mungkin? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin alasan kenapa izin lingkungan itu diterbitkan dahulu walaupun belum memenuhi komitmen itu supaya menarik para investor sama pelaku usaha untuk apa ya namanya, melebarkan usahanya gitu Pak mungkin. Iya. Iya, Meliana ya. Betul. 100%. Jawabanmu betul begitu ya. Jadi ini sama juga tadi di kelas yang pagi juga ada yang bisa menebak begitu ya, bisa menjawab bahwa memang tujuannya itu begitu ya. Jadi sekedar informasi bahwa dulu saya dan teman-teman itu pernah menyusun dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL pabrik pengolahan limbah B3. Pabrik pengolahan limbah B3 di DIY begitu ya, di provinsi DIY. Karena aturan kita bahwa sesuatu yang berkaitan dengan B3, penyusunan AMDAL-nya itu dinilai oleh kementerian, memang aturannya begitu ya, dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi penilaiannya ada di pusat, di Jakarta. Walaupun lokasi kegiatannya ada di DIY, tetapi penilaiannya ada di pusat waktu itu begitu ya. Lah dengan segala romantika penyusunan AMDAL versi PP 27 2012 pada saat itu proses penyusunan AMDAL-nya sampai berjalan 4 tahun waktu itu. Bisa dibayangkan nyusun AMDAL 4 tahun itu sampai lupa dulu, sampai bosen begitu kan, sampai 4 tahun. Yang lebih parah lagi bahwa karena proses yang begitu panjang, pabrik yang itu merupakan PMA ya, PMA modal asing, investornya sampai mengundurkan diri. Waktu itu dari Korea begitu ya, investornya dari Korea, sampai akhirnya cabut begitu ya, nggak jadi. Mau investasi kok sampai menunggu 4 tahun. Belum nanti bangunnya, butuh setahun sendiri misalnya, jadi lama sekali. Mau berinvestasi di Indonesia kok butuh waktu sedemikian lama begitu ya. Itu betul terjadi dan itu saya alami begitu ya, karena kami terlibat begitu. Nah, karena cabut itulah akhirnya bahwa investasi ini menjadi nggak jadi begitu ya, dan bukan banyak, ya banyaklah, mungkin saya katakan banyak kasus-kasus sejenis seperti itu di mana investasi ini menjadi gagal karena proses perizinan salah satunya adalah penyusunan dokumen AMDAL yang memakan waktu cukup lama. Nah inilah kemudian
membuat pemerintah berusaha untuk mempercepat proses izin. Bisa dibayangkan ya, kalau misalnya begini, kasus si Korea tadi yang saya ngurus AMDAL saja sampai 4 tahun, dan dia mendatangkan betul-betul orang-orang Korea pada saat itu penilaian ya dia agak kecewa begitu ya dengan sistem yang berlaku di kita cukup lama, akhirnya memutuskan untuk hengkang begitu ya, nggak jadi. Nggak tahu sekarang ini izin lingkungannya sih sudah terbit akhirnya, tetapi nggak tahu apakah sudah jadi dibangun, saya tidak memantau apakah memang betul-betul hengkang atau akhirnya mau balik lagi, saya nggak tahu. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, beda kalau sama seperti yang tadi dijawab oleh Meliana, kalau Anda sebagai seorang investor begitu ya, dari Korea, baru saya mau bikin investasi Pak di sini, ya silahkan urus di OSS. Ngurus izin lingkungan yang tadi seperti saya contohkan itu kan, kalau syaratnya lengkap yang diupload itu hitungan menit sudah terbit, itu sudah langsung bisa dicetak gitu kan izin lingkungannya. Beda kan? Begitu dia mau berinvestasi, ngurus izin lewat lembaga OSS, dan itu bisa dilakukan di rumah atau dimanapun karena by system begitu ya, nggak harus nunggu tanda tangan siapapun. Akhirnya dia sudah mengantongi izin lingkungan. Walaupun itu belum efektif begitu ya, walaupun itu belum efektif, tetapi secara psikologis bahwa si investor, calon investor itu sudah merasa memiliki izin gitu ya, sudah diizinkan oleh pemerintah Republik Indonesia, sudah diizinkan, sehingga kalau dia sudah mengantongi izin itu, dia sudah akan bisa untuk beli lahan, untuk sewa lahan atau beli lahan, ngontrak lahan atau membebaskan lahan atau apapun itu, serta mengurus izin-izin yang lain yang memang tidak memiliki dampak secara fisik begitu ya, izin-izin misal izin jalan ISO, izin pemadam kebakaran, izin operasional genset dan lain sebagainya, itu bisa izin ketinggian dan lain sebagainya itu bisa diurus sama dia dengan mengantongi izin lingkungan, dan itu pun dilakukan dengan OSS. Jadi otomatis betul seperti Meliana tadi sudah mengikat bahwa si investor itu sudah terikat begitu ya secara sistem, bahwa dia sudah mengantongi izin, apalagi dia sudah belanja tanah, sudah punya izin-izin yang lain. Jadi untuk lari itu dia seolah-olah sudah menginjakkan kakinya satunya di Indonesia untuk berinvestasi. Lain dengan apa yang tadi saya ceritakan itu, yang investor Korea itu yang tadi pabrik limbah B3 itu, dia mau beli tanah ya belum berani. Ya kalau saya diizinkan, kalau enggak mau yang ngapa-ngapain yang lain juga belum berani karena izin itu belum turun. Akhirnya lebih mudah bagi dia untuk cabut daripada lanjut begitu ya. Tapi kalau yang versi OSS itu begitu dia mengantongi izin itu kan otomatis dia sudah semangatnya itu nggak hilang begitu ya. Oke lah, saya tetap berlanjut untuk mengajukan izin di untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, tentu saja bahwa tadi di dalam izin lingkungan itu ada kata yang belum memenuhi komitmen. Kan pertanyaannya, Pak, memenuhi komitmen itu seperti apa? Lah, memenuhi komitmen itu harus melengkapi dengan AMDAL. Bentuk pelengkapan komitmen itu AMDAL kalau itu berdampak penting sekali lagi, dan UKL-UPL atau UKL-UPL kalau kegiatan itu tidak berdampak penting serta tidak melakukan kegiatan. Kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan yang sifatnya fisik begitu ya, siap-siap fisik sudah menimbulkan dampak, itu memang belum boleh. Jadi kalau komitmennya ini melengkapi AMDAL. Nah, nanti kalau komitmen itu tidak terpenuhi, artinya dia sudah punya izin lingkungan, kan dia belum boleh bangun, tetapi kalau dia santai-santai saja, akhirnya dalam waktu tertentu, kan ini ada batasnya. Izin lingkungan itu ada batasnya yang dengan komitmen itu. Kalau dia tidak terpenuhi, maka izin lingkungannya secara otomatis akan dibatalkan oleh lembaga OSS. Jadi secara elektronik juga bahwa nanti akan dibatalkan karena dia tidak memenuhi komitmen. Jadi bedanya itu ya. Jadi bedanya itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami bedanya apa dan kenapa pemerintah sengaja membuat aturan seperti itu? Ya memang
kalau jujur begitu ya, kalau kita mengikuti undang-undang yang lama begitu ya, Undang-Undang 32 sebelum direvisi, pada saat PP ini terbit bertentangan. Karena di dalam Undang-Undang 32 itu kan jelas dinyatakan bahwa izin lingkungan baru bisa diperoleh kalau sudah melengkapi, sudah menyusun AMDAL atau UKL-UPL. Tetapi PP ini kan izin lingkungan diberi dulu, walaupun izin lingkungannya itu semu lah katakanlah, karena belum aktif. Tetapi sebenarnya tujuan besarnya adalah mengikat secara psikologis begitu, betul yang disampaikan Meliana tadi bahwa menarik investor. Oke lah, ternyata izin di Indonesia itu 1 jam keluar kok gitu, walaupun ya sebenarnya belum bisa digunakan untuk membangun, tetapi paling tidak kan mereka sudah excited dulu begitu ya, sudah excited dulu. Gitu ya, sudah cukup jelas? Ada pertanyaan lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan bahwa ini lembaga OSS termasuk di dalam perubahan izin lingkungan ya, tapi nanti perubahan izin lingkungan akan saya sampaikan agak di belakang nanti. Nah, penyusunan AMDAL sebenarnya dari sisi proses sih apa ya? Dari sisi produk lah, kita bilang produk dulu sebenarnya sama. Kerangka acuan, AMDAL dan RKL-RPL itu sama persis. Hanya KA tadi, bedanya yang KA itu versi OSS jauh lebih sederhana karena bentuknya formulir dan hanya berupa isian. Sedangkan yang versi konvensional itu seperti yang kalian lihat minggu lalu, cukup tebal, cukup banyak, cukup rinci begitu ya. Tetapi terkait syarat-syarat yang lain misalnya harus dilaksanakan pada tahap perencanaan ini sama. Kemudian sesuai dengan tata ruang sebenarnya juga sama, mewajibkan itu begitu ya. Dan sekali lagi namanya di dalam OSS itu pelaku usaha begitu. Kemudian menyusun AMDAL sebagai bentuk pemenuhan komitmen. Jadi AMDAL itu disusun untuk memenuhi janji lah. Oke, saya terbitkan izin lingkungan, lembaga OSS-nya bilang gitu, tapi janji ya, kamu menyusun AMDAL begitu, menyusun AMDAL. Nah itu komitmen. Komitmennya adalah menyusun AMDAL. Janjinya. Nah ini pelaku usaha menyusun AMDAL dalam rangka memenuhi komitmen, memenuhi janji yang dia buat begitu. Nah ini menjadi kata kunci begitu ya, pemenuhan tata waktu. Sekali lagi bahwa ada time frame-nya, ada kerangka waktunya, bahwa AMDAL versi OSS itu tidak bisa berlama-lama seperti tadi yang saya sampaikan sampai 2 tahun, sampai 4 tahun, nggak bisa. Karena AMDAL versi OSS itu ada time frame yang jelas. Di mana kalau time frame itu terlampaui, jadi dia tidak taat waktu, maka izin lingkungan itu akan batal atau dicabut atau dibatalkan oleh lembaga OSS begitu ya, secara elektronik otomatis, jadi dibatalkan. Sehingga bahwa pelaku usaha ini akan berusaha mati-matian begitu ya, supaya AMDAL itu bisa berjalan sesuai dengan tata waktu yang sudah ditetapkan. Tetapi bahwa secara proses bahwa harus ada pelibatan masyarakat, ada pengumuman itu masih tetap sama. Hanya waktunya diperpendek. Nah, ini kurang lebih adalah tata waktu penyusunan AMDAL dari versi OSS. Jadi sebenarnya proses ini sama ya. Nanti kalau Anda bandingkan dengan slide yang kemarin sudah saya share ya. Slide-nya versi konvensional itu bahwa ada pengumuman dan konsultasi publik. Ini sama. Kemudian ada kalau dulu penyusunan dokumen KA, sekarang pengisian formulir kerangka acuan. Jadi kata kuncinya adalah isi dan form. Kemudian sama bahwa ada persetujuan formulir kerangka acuan, ada penyusunan AMDAL dan RKL RPL, ada pengajuan ini ya, penilaian harusnya, mohon maaf. Ini harusnya penilaian AMDAL dan RKL RPL. Saya revisi saja. Penilaian AMDAL dan RKL RPL begitu ya.
Nah, ini sama, bahwa ini ditetapkan yang terutama yang ini ya. Ya kalau ini baku ya, 30 hari itu maksimal baku. Ditentukan berdasarkan komitmen ini. Nanti pada saat selesai penilaian kerangka acuan, nanti pelaku usaha akan ditanya oleh, kalau dulu namanya KPA, sekarang tim uji kelayakan, tapi sekarang tim uji kelayakan itu belum terbentuk, sehingga ditanya oleh penilai, begitulah komisi penilai. Kamu bisa menyusun andal itu dalam waktu berapa lama gitu. Misalnya 180 hari itu kan kurang lebih 6 bulan ya. Saya bisa 3 bulan Pak, begitu ya sudah, bahwa nanti berdasarkan komitmen andal RKL RPL itu akan dibuat 3 bulan. Jadi ini sebulan, 3 bulan. Kalau ini 2 bulan, berarti kurang lebih total ada 6 bulan. Beda kan 6 bulan dengan yang tadi 4 tahun misalnya. Nah, 6 bulan ini merupakan tata waktu yang ditentukan, yang kemudian nanti diinputkan ke sistem OSS, yang nanti OSS akan mencatat begitu ya, bahwa komitmen itu akan dipenuhi dalam waktu sekian bulan. Nanti begitu waktu itu terlewati, otomatis izin lingkungan ini akan batal dengan sendirinya begitu ya. Sama seperti kalian ya. Nyusun TA itu kan ada batasnya ya, ada batasnya, nanti ada persetujuan perpanjangan. Nanti kalau setelah perpanjangan belum juga selesai, maka sistem akan menolak. Nanti Anda diminta untuk mengajukan judul baru, nanti dapat pembimbing baru, dan seterusnya. Ini sama, karena dilakukan dengan sistem, jadi nggak ketemu orang, nggak harus pakai loket sana, loket sini kalau terkait dengan izin lingkungan yang tadi ya. Tapi kalau proses penyusunan penilaian AMDAL-nya kurang lebih sama, harus ada proses penilaian, rapat, dan lain sebagainya. Jadi ini tata waktu yang relatif lebih pendek begitu ya, yang Nah ini kurang lebih sama, bahwa ada kegiatan konsultasi publik. Nanti kalau Anda membandingkan dengan slide saya yang kemarin, yang versi konvensional itu juga sama. Ada konsultasi publik, kemudian pengisian formulir kerangka acuan, begitu ya, kerangka acuan. Kemudian ini hanya syarat-syarat masyarakatnya yang diundang siapa saja. Kemudian ini melakukan konsultasi publik. Saya kira itu. Kemudian lah ini bedanya, bahwa SPT itu saran pendapat tanggapan begitu ya. Nanti tertulis atau melalui lamannya OSS. Kalau yang konvensional itu diberi waktu 10 hari kerja. Kalau yang OSS itu masyarakat hanya boleh hanya dalam tanda kutip memberi saran pendapat dan tanggapan diperpendek hanya 5 hari kerja. 5 hari kerja. Kalau dulu 10 hari kerja, kalau ini 5 hari kerja. Yaitu tadi, supaya menjadi lebih pendek begitu ya. Nah, kemudian pemeriksaan formulir itu hanya diberi waktu 10 hari begitu ya. Kemudian ini bedanya lagi, makanya tadi di depan bahwa saya menyampaikan bahwa KA menjadi satu pembeda yang paling signifikan begitu ya, antara versi OSS dan versi non OSS. Sekali lagi mengingatkan bahwa yang non OSS itu dokumen, yang versi OSS itu formulir. Kalau yang konvensional atau non OSS itu bentuknya rigid, rinci, detail begitu ya. Sedangkan yang versi OSS itu hanya berbentuk isian, jadi secara lebih ringkas. Kemudian di versi OSS itu formulir kerangka acuan tidak ada proses revisi atau perbaikan begitu ya. Jadi kalau yang versi konvensional itu kan sama seperti proposalmu begitu ya. Jadi setelah diajukan, dinilai, nanti ada revisi, nanti diajukan lagi dengan dosen pembimbing atau penguji, revisi lagi atau tidak. Kalau sudah ya baru di ACC. Ini sama, bahwa yang konvensional dokumen kerangka acuan itu diajukan, kemudian dinilai, ada perbaikan, tergantung kalau langsung diterima ya langsung terbit persetujuannya, kalau enggak ya balik lagi sampai akhirnya diterima. Kalau yang OSS tidak, jadi begitu formulir kerangka acuan itu dinilai, begitu ya, saat itu juga langsung dibahas
mana-mana yang harus dirubah, disepakati, apakah metode, apakah jenis dampaknya, titik samplingnya, begitu ya. Begitu itu sudah disepakati, maka akan diterbitkan berita acara. Langsung pada saat itu juga bahwa pelaku usaha akan misalnya lingkupnya di ini, samplingnya ini, langsung jadi persetujuan kerangka acuan. Jadi nggak ada proses revisi bolak-balik dan lain sebagainya, itu tidak. Jadi praktis setelah kerangka acuan itu dinilai, ada berita acara yang merupakan kesepakatan dari formulir kerangka acuan, pelaku usaha sudah langsung bisa menyusun ANDAL dan RKL, RPL. Nah, terkait dengan substansinya, ANDAL, RKL, RPL tentu saja merujuk pada formulir kerangka acuan yang sudah disetujui berita acaranya. Ini tertuang di dalam lampiran 2. Nah, ini adalah substansi daripada ANDAL dan RKL, RPL. Kalau substansinya sih kurang lebih sama dengan yang versi konvensional, justru ini babnya lebih banyak begitu ya. Hanya dari sisi substansi 11-12 lah. Jadi tidak terlalu berbeda. Demikian juga yang RKL, RPL. Demikian juga untuk proses penilaian ANDAL dan RKL, RPL. Jadi bedanya di hari-harinya ini. Hari-harinya, hanya 60 hari. Kalau yang itu kan freestyle, bisa berhari-hari begitu ya, kalau yang konvensional. Kalau ini memang hanya dibatasi 60 hari. Tetapi secara substansi sama, secara apa-apa yang dinilai itu sama. Sekali lagi kenapa bahwa saya sebutkan bahwa yang menjadi pembeda cukup besar, cukup signifikan itu adalah di KA. Jadi sebenarnya di kerangka acuan begitu ya. Sedangkan dari sisi satu di KA, kemudian di penerbitan izin lingkungan yang di awal, kemudian time frame yang lebih pendek begitu ya. Jadi tata waktu yang lebih pendek. Tetapi dari sisi substansi untuk ANDAL dan RKL, RPL itu relatif sama, relatif sama. Nah, sekali lagi bahwa nanti dari hasil penilaian dokumen ANDAL, RKL, RPL ini yang saya beri warna abu-abu ini akan menghasilkan rekomendasi begitu ya, rekomendasi dari menteri, gubernur, bupati atau wali kota begitu. Dan rekomendasi ini yang akan digunakan untuk mengaktifkan izin lingkungan yang tadi. Jadi begitu si pelaku usaha itu sudah mengantongi rekomendasi ini, maka rekomendasi ini nanti akan diupload ke lembaga OSS, dan lembaga OSS akan otomatis sudah langsung mengaktifkan izin lingkungan yang tadi belum aktif. Jadi sebenarnya prosesnya sesederhana itu gitu ya kalau dari sisi konsep. Jadi izin lingkungan terbit dulu, baru kemudian pelaku usaha memenuhi komitmen dengan cara menyusun AMDAL atau KLUPL. Nanti begitu AMDAL selesai disusun dalam tata waktu yang lebih pendek, maka terbitlah rekomendasi. Setelah rekomendasi ini diupload, izin lingkungan yang tadi otomatis sudah aktif, sudah berlaku begitu ya, sudah berlaku. Dan ini lebih pendek waktunya dibandingkan dengan versi konvensional yang memang tidak dibatasi dengan tata waktu begitu ya. Jadi mau lama ya silahkan begitu ya. Kalau ini enggak begitu, kalau ini kan enggak ada batasnya. Kalau nanti batas itu terlampaui maka izin lingkungan yang sudah diterbitkan menjadi batal. Menjadi batal. Dan ini menjadi catatan juga bagi DLH atau DLHK begitu ya, bahwa kenapa kok bisa ada yang batal? Bagaimana Anda menilai apakah terlalu berbelit-belit dan lain sebagainya? Jadi memang sekarang dua-duanya tidak ingin punya, baik itu pelaku usaha maupun penilai DLH atau DLHK dalam hal ini, tidak ingin memiliki reputasi yang buruk begitu ya. Bahwa pelaku usaha juga berusaha untuk memenuhi komitmen, si DLH atau DLHK juga tidak ingin bahwa ada satu komitmen yang terlewati begitu ya, atau tidak terpenuhi. Nanti yang jadi sasaran bahwa dia tidak terpenuhinya komitmen itu jangan-jangan dari DLHK-nya yang terlalu ini begitu ya. Jadi memang
proses ini memang proses yang dicoba untuk disederhanakan begitu, dan berjalan dengan efektif sampai sejauh ini, berjalan dengan efektif begitu, bahwa sekarang menyusun AMDAL terutama yang versi yang versi OSS begitu ya, relatif bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek-pendek begitu ya, sehingga memang investasinya lebih cepat begitu dalam hal mengurus izin lingkungan kalau di konteks ini begitu ya. Ada pertanyaan, silakan. Nah, ini beberapa kewajiban pelaku usaha begitu ya, masih sama sih, mengajukan pelaporan setiap 6 bulan sekali dan lain sebagainya. Kemudian terkait UKL-UPL sebenarnya sama sih, hanya dokumen yang disusun berbeda begitu ya. Kalau AMDAL itu hanya ada tiga output, kalau UKL-UPL itu hanya 1 buku gitu ya. Kalau AMDAL itu ada 3 buku begitulah, yang satu berbentuk formulir katakanlah. Kalau UKL-UPL itu hanya 1 formulir, ada 1 buku. Itu pun disebut sebagai formulir juga, formulir UKL-UPL. Istilahnya juga mengisi formulir UKL-UPL. Jadi memang karena dampaknya tidak penting begitu ya, sehingga nomenklaturnya pun tidak dibuat berat begitu ya, tidak dokumen UKL-UPL tetapi formulir UKL-UPL. Sama, izin lingkungan itu diterbitkan terlebih dahulu. Komitmennya adalah melengkapi UKL-UPL, kalau tidak terpenuhi juga nanti akan batal. Sama, pelaku usaha menyusun UKL-UPL sebagai bentuk pemenuhan komitmen. Dan ini prosesnya sama, ada tata waktu yang harus dipenuhi. Ini lebih pendek, jadi UKL-UPL itu cuma 20 hari begitu ya maksimal. Jadi 20 hari ini sudah harus ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL-nya. Jadi relatif lebih cepat begitu. Jadi ngisinya 10 hari, kemudian pemeriksaan, perbaikan termasuk pemeriksaan ini 5 hari. Jadi kemudian penetapan ini 5 hari. Jadi memang tidak lama gitu ya, memang dibuat tidak lama. Nah, ini prosesnya. Prosesnya sama, memenuhi RT RW, kemudian sesuai dengan tata ruang dan lain sebagainya. Baik, itu jadi kurang lebih bagaimana proses izin lingkungan dalam konteks OSS begitu ya, baik itu AMDAL maupun UKL-UPL. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Cukup jelas? Baik, kalau memang sudah cukup jelas dan tidak ada yang disampaikan, kita akhiri. Mohon maaf Kak Isa. Yuk. Ini saya mau bertanya Pak, tapi terkait dengan tugas besar. Oh ya, gimana? Nah, itu kira-kira kita mulai ngerjainnya kapan ya Pak? Terus buat teknisnya seperti apa? Oke, jadi gini, mulainya secepatnya saja, teknisnya nanti tentu saja akan saya berikan deskripsi ya, yang penting kan Anda punya deskripsi. Yang jelas tugas besar itu hanya menyusun sampai kerangka acuan, begitu ya, sampai kerangka acuan. Kemudian Anda nanti mengikuti pembuatan kerangka acuan yang versi OSS saja, karena lebih mudah. Jangan yang versi non-OSS. Kemudian nanti akan saya berikan deskripsi, saya sudah siapkan sih deskripsinya untuk Anda guna. Misalnya deskripsi bangun hotel, deskripsi bangun pabrik, dan lain sebagainya sudah saya siapkan. Kemudian tinggal kalian bagi kelompok saja, bagi kelompok. Satu kelompok ini berapa mahasiswa ya? Kalau ini 60 ya, kurang lebih ya. Mungkin satu kelompok ada 10 begitu. Baik, berarti ada 6 kelompok ya Pak? 6 kelompok lah, jangan banyak-banyak. Atau mau 10 kelompok?
Kira-kira kalau bekerja bersepuluh, ribet nggak? Atau bekerja berenam? Anu aja deh, udah saya putuskan. Jadi 10 kelompok saja. Enggak apa-apa, 10 kelompok. Jadi nanti masing-masing 6 supaya saya khawatirnya nanti kalau terlalu banyak anggota itu biasanya ada anggota-anggota yang pasif begitu ya. Jadi kalau semakin sedikit anggotanya diharapkan semua bisa ikut terlibat. Jadi silahkan dibagi menjadi 10 kelompok. Nanti kalau sudah terbagi anggotanya, kelompoknya, nanti akan saya share itunya, deskripsi kegiatannya begitu ya. Baik, Kak. Terima kasih. Silakan mulai dipelajari saja, dibuka-buka begitu format yang OSS menggunakan P26 itu tadi ya 2018 nanti bisa dipelajari. Jadi relatif mudah kalau KA yang versi itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Oke, yang lain absen sudah semua? Sudah. Amin Tias ada? Hadir, Pak. Amin Tias, mana? Hadir, Pak. Oke. Hamda? Ezra? Hamda Ezra? Tidak ada ya? Kemudian ini halaman 3 sudah ada semua. Halaman 4 ada. Halaman 5. Muhammad Fadil. Fadil ada Fadil? Abdullah Kamil Rais? Tidak ada. Rezia Klesti? Hadir, Pak. Mana Rezia? Hadir, Pak. Kok wajahmu belum? Rezia. Oke. Sudah ya, berarti sudah tidak ada yang belum saya absen, yang hadir loh ya. Yang tidak hadir tadi sudah saya panggil, tidak ada, berarti memang berhalangan begitu. Baik, saya kira kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, sampai siang ini begitu ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang kurang lebih sama. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ika. Pak Ika, maaf Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Tadi salah satu yang Muhammad Fadil itu ada surat izinnya, Pak. Kenapa Fadil? Yang Fadil ada surat izinnya, Pak. Kemana dia? Ada suratnya, cuma nanti belum saya kirim ke Pak Ika aja, gimana Pak? Boleh, enggak apa-apa di WA ke saya ya. Iya, makasih Pak. Di scan gitu. Fadil mana Fadil nih? Nomor berapa tadi ya? Ini ya? Iya, ke belakang Pak. Ini ya, Muhammad Iya. Fadil. Izin? Iya Pak. Enggak sakit kan ya? Enggak sakit. Ya, mudah-mudahan sih enggak sakit. Oke, baik. Si ini enggak ada, Abdullah Kamil Rais memang enggak ada. Ya sudah. Baik, kita akhiri sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.